Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وَيَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اتَّقُوا اللَّهَ وَبَعْدُ. Jemaah yang mulia, alhamdulillah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah memudahkan kita untuk terus menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas para ulama sepakat bahwa kita sebenarnya hidup di zaman-zaman akhir. Walaupun kata zaman akhir atau akhir zaman ini kita masih relatif belum sepakat. Ini akhir zaman, maksudnya akhir zaman dunia mau kiamat, atau akhir zaman yang dimaksud adalah zaman di mana umat Islam masih membangun peran sejarahnya. Karena kalau kita melihat kronologi dari perjalanan kehidupan manusia, memang akan ada zaman di mana Islam akan punah. La yabqa minal Islam illa ismuhu. Islam itu tidak akan dikenal kecuali cuma namanya doang saja. Oh iya, ini dulu lokasi ini masjid dulu ini, sekarang sudah jadi kolam renang. Oh ini masjid, ini dulu madrasah ini, sekarang sudah jadi hotel. Kira-kira begitu, illasmuhu. Situasi seperti ini sebenarnya sudah ada sih, ada bahagian dari bumi di Spanyol, itu Cordoba sekarang ini. Masjid-masjid Cordoba itu masih tegak, tapi nggak bisa jadi masjid sekarang. Bahkan kalau ada orang yang mau coba doa saja di dalam masjid Cordoba yang sekarang sudah jadi museum di Spanyol, itu ditangkap polisi. Itu cerita dari beberapa teman yang sudah sampai ke sana. Jadi orang-orang di Spanyol itu rata-rata bilang nenek kami dulu Muslim, kira-kira begitu. La yabqa minal Islam illa ismuhu, tidak nyampe lagi. Bahkan diceritakan dalam rentetan hadis yang nubuwah sifatnya, prediktif dari Rasulullah, akan sampai zamannya di mana Ka'bah pun akan rata dengan tanah. Kalau sudah Ka'bah rata dengan tanah, artinya ya udah nggak ada orang sholat. Bayangin bangunan Ka'bah yang gitu besar. Nabi sampai-sampai waktu menceritakan hadis ini mengatakan, sampai-sampai aku melihat dalam pandanganku sekarang bagaimana laki-laki itu memahat, jadi mempreteli batu-batu Ka'bah itu satu-satu. Jadi kalau melihat dari cerita Nabi, hancur atau punahnya Ka'bah itu bukan melalui perang. Jadi bukan karena perang Masjidil Haram hancur, enggak, Masjidil Haram masih ada. Cuma orang sudah nggak peduli, sehingga karena tidak pedulinya orang, ada orang yang bisa leluasa membongkar Ka'bah. Di Ka'bah itu kalau kita lihat kan itu batu-batu besar-besar, itu kalau boleh dibilang batu bata jumbo. Itu dia pahat satu-satu, dia turunin. Loh, ngapain? Bisa jadi mungkin karena ini benda sejarah. Kira-kira begitu. Kalau kita berdoa, semoga pada waktu itu nggak ada lah generasi kita, udah tamat lah, udah habis lah, nggak usah punya keturunan lah kita di zaman itu. Kenapa? Karena orang-orang di zaman itu seluruhnya adalah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka nggak beriman lagi. Berapa lama waktu ini dari sekarang? Wallahu a'lam bishawab. Loh, kenapa Muslim punah? Karena Nabi pernah mengatakan,
Di antara min alamatil kiamat, tanda kiamat itu salah satunya Allah akan menghembuskan angin yang bertiup lembut, yang kalau kecium sama orang yang masih ada iman di dadanya kepada Allah, orang itu langsung meninggal. Jadi bisa disebut akan ada kematian massal. Kalau satu rumah meninggal, nggak punya keluarga, nggak punya keturunan, maka diambil alih oleh orang yang masih hidup. Siapa orang yang masih hidup? Yang Tuhannya nafsu. Tuhan nafsu ini maksudnya apa? Mereka yang penting hidup bisa senang. Bumi boleh hancur, tapi kesenangan dia jangan punah. Orang boleh berantakan, kedamaian, keselamatan, keamanan, kesejahteraan, kemakmuran boleh hilang, tapi dia harus nyaman. Negara boleh dijual, untungnya sama dia. Orang mau bangkrut silahkan, tapi dia jangan bangkrut. Kira-kira begitu memahaminya. Apakah orang seperti ini sudah ada sekarang? Ada, banyak. Apa mereka adalah kalangan grassroots? Malah enggak. Tidak sedikit mereka yang kalau bisa dibilang dari sisi ekonomi punya duit, kekayaan. Secara politik punya jabatan, mapan, punya posisi kemuliaan secara struktural di masyarakat. Mereka adalah orang-orang penting. Bahkan Nabi pernah bilang begini, akan sampai satu zaman di mana para pemimpinnya itu jahat. Di antara ciri dia jahat apa? Dia akan mengangkat orang-orang kepercayaannya adalah penjahat. Loh, hadis ini kapan bacanya? Saya baru tadi sebelum naik khutbah saya baca dulu hadis ini. Tapi saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Terus Nabi bilang apa? Ada 3 pekerjaan yang kalau boleh jangan kalian ambil nanti waktu itu. Pertama apa? Tolong jangan salah paham, karena ini bukan sekarang ceritanya, tapi nanti. Nabi juga nggak bilang kapan, cuma akan sampai zamannya. Yang pertama apa? Polisi. Bapak-bapak yang polisi jangan tersinggung. Ini hadis yang saya baca nih. Pekerjaan apa? Polisi. Yang kedua, tukang pungut pajak. Yang ketiga, yang jadi kasir atau bendahara. Karena 3-tiganya ikut berkonspirasi dalam kekurang ajaran pemimpin waktu itu. Siapa pemimpinnya? Yang nggak tahu. Nabi cuma bilang akan sampai zamannya pemimpinmu jahat, kepercayaannya jahat. Siapa yang dimaksud dengan kepercayaan? Bisa menteri-menterinya, bisa penasehat-penasehatnya, bisa staf-staf dia. Kejahatan mereka ditopang oleh 3 kekuatan. Kepolisian ini bisa kita terjemahkan orang-orang yang seharusnya menjaga keamanan malah memunculkan ketakutan di masyarakat. Terus siapa? Tukang pungut pajak. Pokoknya batuk saja, kira-kira begitulah candanya. Bapak dipungut pajak. Loh, kenapa saya diminta kutip iuran? Bapak batuk. Loh, saya batuk kan nggak ada. Bapak batuk bisa jadi ada virus keluar bisa kena orang. Nanti kalau kena orang tanggung jawab negara. Maka Bapak dipungut pajak supaya kalau orang sakit dibantu, kata dia. Tapi sebenarnya bantu enggak. Nauzubillah, akan sampai zaman seperti ini di mana hidup tidak nyaman segala. Bahkan kalau ada film yang rajin lihat film India, orang sudah miskin, melarat, sekarat, panen gagal, tapi tuan takur tetap pungut pajak. Nah, itu kalau film India kan begitu itu. Miskin, melarat, sekarat, tanahnya gersang, kering, kemarau, panjang. Panen gagal, sawah nggak panen. Anggota tuan takur tetap pungut pajak. Nggak bisa bayar pajak, anak gadisnya diambil. Nggak bisa bayar pajak, rumahnya disita.
nggak bisa bayar pajak, dia jadi budak. Tapi itu pilihan dia. Jemaah yang mulia, bagaimana dengan zaman kita sekarang? Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Zaman kita sekarang ini situasinya enggaklah seperti yang saya sebut, atau kita belum sampailah seperti hadis-hadis itu. Tapi ini udah ada warning nih. Zaman kita sekarang sudah ada kecenderungan orang soleh dianggap itulah orang salah. Para pengkhianat dipuja sebagai pembela negara. Orang yang habis-habisan caci maki umat dan tokoh serta Islam, dibenerin, nggak ada masalah. Capek kita ngelaporin, Pak, tuh orang kurang ajar tuh sama Islam. Diterima laporan, tapi nggak diterusin. Ada orang yang jelas-jelas kurang ajarnya, mereka seperti tidak melihat. Tapi begitu orang yang nggak jelas kurang ajarnya masih mau misi ngaji, dibilang apa? Bubar, bubar. Ini pengajian radikal ini. Itu yang dimunculin. Ini kan sudah terjadi di beberapa daerah. Tunggu bapak-bapak, para jemaah sekalian, saya tidak sedang menuduh rezim yang melakukan ini. Ada sekelompok orang kurang ajar yang memang begini. Kita mau ngaji, ngaji kita dibubarin. Kenapa? Ustadz kita dibilang radikal. Ingat nggak di Bali Ustadz Somad pernah disuruh baca Pancasila karena Ustadz Somad dianggap anti Pancasila, bahkan berpeluang ingin memecah NKRI. Di negara ini ada kelompok Islam yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah. Ini harus dihabisi. Udah selesai. Negara sudah bubarin mereka. Kenapa masih dijadikan hantu? Sudah nggak ada lagi HTI-nya, sudah nggak ada cerita khilafah. Kita pun sudah ikut marah lah, nggak usah cerita khilafah. Ini negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, nggak ada yang lain. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap saja munculkan ini jadi hantu. Di saat yang sama ada orang yang ingin rubah Pancasila, nyebut bahwa kalau diperas lebih kecil lagi Pancasila jadi Trisila. Diperas lebih keras lagi jadi Ekasila. Ekasilanya apa? Gotong royong. Ini mau dijadikan undang-undang yang ngurusin Pancasila. Sampai sekarang saya nggak dengar komentarnya apa. Dibayar ratusan juta loh itu BPIP itu. Ketuanya, anggotanya masing-masing per bulan ratusan juta gajinya. Masalah RUU HIP ini mana suaranya? Tidak kedengar. Terus siapa yang marah ketika ideologi Pancasila mau diganti? Oke lah, mungkin kita salah sangka umat Islam, ideologi Pancasila tidak mau diganti sebenarnya. Kita cuma mau buat ini bla 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 bla. Nah, pertanyaannya, siapa yang konfirmasi bahwa ini bukan dalam rangka mengganti Pancasila? Nggak ada sampai sekarang. Pemerintah cuma bilang ini ditunda dulu ya, daripada buat ribut. Ditunda, kita tidak minta itu ditunda, kita minta itu dibatalin. Nih kami yang kalian tuduh sebagai orang yang anti Pancasila, yang kalian tuduh sebagai pemecah belah negara, nih mari kita sama-sama buktikan kita bela negara yang kita cintai. Bapak-bapak yang mulia, jemaah Jumat, mungkin mereka kira mereka kan sudah patahkan kaki dalam tanda petik beberapa tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita yang mereka sebut garis keras sudah dibungkam. Ada yang masuk penjara, ada yang sudah nggak bisa ngomong lagi, ada yang sudah nggak bisa pulang ke Indonesia. Sehingga umat Islam seperti anak ayam yang kehilangan induk, sehingga nggak bisa diapa-apain. Udah enak nih untuk kemudian kita mengerahkan kegiatan kita. Bapak Ibu yang mulia, coba perhatiin ini anak-anak kita yang di belakang. Mereka ini udah berapa bulan gak sekolah? Setelah mereka berapa bulan tidak sekolah, Bapak tahu nggak? Udah berapa bulan mereka nggak belajar Islam? Bapak paling ngerti loh, ngapain mereka di rumah? Kalau tidak nonton TV, main HP. Yang remaja kalau tidak main HP, HP-nya sosmed, Facebook dan macam-macam.
Konten-konten porno, konten mesum, konten segalanya itu menjadi asupan harian mereka. Bagaimana sholat mereka? Bagaimana baca Quran mereka? Bagaimana ibadah mereka? Nggak usah sholat, nggak usah baca Quran. Mandi mereka gimana? Masih rutin mandi nggak? Coba bayangin. Anak-anak kita diarahkan untuk menganggap lebih penting perut ketimbang yang lain. Masjid tinggalin, tapi pasar jangan. Kenapa? Pasar urusannya langsung dengan perut kita. Masjid urusannya dengan surga neraka kita loh. Hati-hati kalau kemudian kita terlalu lama tidak ke masjid, terlalu lama tidak ngaji, terlalu lama tidak buka baca Quran. Apa yang akan terjadi? Kepala kita kering dari isi agama, sehingga sampailah kita melihat orang berzina biasa. Alah, yang penting kan tanggung jawab, mau nikah nggak ada masalah. Hamil, ya biasa anak muda sekarang. Itu pun mungkin kebablasan aja, dia nggak pakai pengaman maka bisa hamil. Muncul kalimat-kalimat yang kemudian menjepelekan masalah moral. Orang jadi pemimpin korupsi wajar. Mana ada pemimpin sekarang yang tidak korupsi? Begitulah yang mereka lemparkan. Kalaupun korupsi ketangkap, sial. Itu bukan masalah dia, wah kasihan. Tidak, dia cuma sial aja. Jemaah yang mulia, hati-hati dengan moralitas yang kemudian dikeringkan seperti ini. Apa yang bakal terjadi? Itu tadi. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus lawan ini. Melawan bukan dengan marah-marah, tapi melawan dengan menunjukkan kelas kita muslim. Muslim itu rahmatan lil alamin. Mereka mau kita jadi Islam, tapi jangan tunjukkan dalam tindakan. Nah, dalam rangka bernegara, mari kita tunjukkan bahwa kita muslim, kita cinta negara ini. Ustaz, apa urusan kita ngurusin Pancasila? Kita kan harus ngurusin Islam. Nah, ini perlu saya sampaikan, bapak-bapak, kita jangan lupa atau nggak tahu sejarah. Kalau kita ngurusin Pancasila, ini warisan para ulama kita juga loh, Pak. Bapak tahu nggak siapa yang membahas Pancasila sampai akhirnya membentuk Piagam Jakarta dan dibenarkan sebagai falsafah dasar negara kita? Panitia 9 itu ada berapa ulama di situ? 1 Kristen, 3 nasionalis, 3 ulama. Ulama ada Kiai Haji Agus Salim, dia kelompok tengah. Kemudian ada Ki Bagus Hadikusumo di situ. Kemudian ada Abdul Kahar Muzakir dari tokoh Muhammadiyah. Ketika mau buat sila pertama, kondisinya sudah final, Pak, waktu itu. Yang repot, yang nggak terima cuma Mr. Maramis. Tapi setelah dikasih pengertian, Mr. Maramis ditanya oleh Pak Kahar Muzakir dari Muhammadiyah waktu itu, bagaimana Mr. Kita sepakat dengan sila pertama? Karena sila pertama waktu itu ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Soekarno ada di dalam, Hatta ada di dalam, sudah oke. Jadi kalau sekarang ada orang yang ribut lagi, ini belum final ini ceritanya. Apa kata Mr. Maramis? Kalau keterangan dari bapak-bapak yang saya dengar, oke, tidak ada masalah. Saya setuju 200%. Saya khilaf antara 200% atau 1000% dia bilang. Pancasila seperti ini. Kenapa? Karena kewajiban menjalankan syariat Islam hanya bagi pemeluknya. Selesai. Soekarno sempat minta, bapak-bapak, nggak usahlah kita jadikan ini sebagai dasar atau sila pertama, karena kalaupun nanti ada persoalan, kita kan punya majelis MPR, kita bahas di sana, kita rubah di sana. Tapi final diakuin 17 Agustus Indonesia merdeka, inilah Pancasila kita. 18 Agustus itu dirubah. Apakah waktu dirubah kita silap? Enggak.
Waktu itu apa? Ada keberatan dari timur katanya, walaupun ini tidak diverifikasi. Katanya rakyat di timur, dari Ambon, kalau tidak mereka kalau sempat Pancasilanya kayak begini, mereka tidak mau ikut Indonesia. Oke, baiklah, nggak apa-apa. Kita ganti ketuhanan yang Maha Esa. Karena hakikatnya ketuhanan yang Maha Esa itu prinsip tauhid. Setuju? Setuju. Semua setuju? Setuju. 18 Agustus Pancasila, sila pertama dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang kerja? Para ulama, nasionalis, dan tokoh agama. Terus sekarang ada orang yang memeras kembali, mau coba untuk bilang ini bisa dijadikan Trisila, ini bisa dijadikan Ekasila, dan menghilangkan nafas tauhid, nafas agama. Saya mau tanya, kita generasi pewaris kerja para ulama atau tidak? Ayah-ayah kita, nenek-nenek kita sudah membumbang banting berjibaku tidak tidur untuk membahas falsafah negara. Sekarang ada orang yang seenaknya saja merubah ini. Apa kita diam saja? Alhamdulillah, kita marah. Majelis ulama bilang, kalau saja ini masih diteruskan, maka kami akan tunjuk panglima untuk melawan ini jika undang-undang ini disahkan. Alhamdulillah, semua fraksi akhirnya kecuali satu fraksi mundur dan mengatakan tolak, walaupun kita belum lihat ini dicabut dari legislasi nasional itu belum dicabut dari sini yang mau dibahas tahun ini. Tapi oke lah, ini kita kawal terus. Walaupun di luar sana ada orang cerita tentang yang lain, tiba-tiba keluar peraturan bahwa ternyata keputusan KPU yang mengumumkan Presiden Republik Indonesia terpilih pada pemilu kemarin itu tidak benar, sehingga bisa berakibat tidak sahnya presiden sekarang. Kalau bahasa umumnya, sakarapmu, silahkan kau urus itu, kami ngurusin ini dulu, karena ini jauh lebih penting. Kenapa? Impossible. Itu bisa jadi memecah konsentrasi dan masalah yang sedang kita fokus di situ. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ba'd. Menjadi muslim sekaligus kita menjadi bangsa. Menjadi muslim kita punya komitmen untuk tidak boleh ada satu milik pun tanah negara dikuasai orang lain. Orang lain ini siapa? Mental penjajah. Menjadi muslim kita yang paling berkepentingan terhadap Indonesia. Menjadi muslim di Indonesia, walaupun sejarah kita merdeka, selalu saja ada upaya peminggiran peran-peran umat Islam. Tapi alhamdulillah Allah jaga kita. Nyebut kita radikal, nyebut kita fundamentalis. Coba cari siapa yang dituduh teroris dari semua orang yang ditembak mati oleh Densus 88. Coba cari, ada nama orang Kristen di sini? Ada nama orang Hindu, ada nama orang Buddha, ada nama orang Konghucu di situ? Nggak ketemu. Semuanya Muslim. Siapa yang jadi teroris di Indonesia? Kalau pulang kepada agama Muslim. Terus apakah harus dilekatkan Islam adalah agama yang harus diwaspadai? Ya, jadi teroris berapa orang, Mas? Muslim di Indonesia berapa ratus juta. Kenapa harus digeneralisir? Kalau bahasanya nila setitik, dia mau rusak air sebelah. Nggak boleh dong. Kita muslim, kita punya komitmen kedamaian, kita juga ingin negeri ini besar. Dan kita bukan bicara hancurkan, lengserkan, habisi. Enggak. Kita bicara, ya Allah kasih kami pemimpin yang bertakwa,
ulama-ulama yang istiqomah, anak-anak muda yang iffah, negeri yang makmur sejahtera. Ya Allah, kita nggak mau bicara macam-macam. Kita juga kebanyakan kita, mayoritas kita kalau bangun masjid, apa 100% negara nyumbang? Mayoritas masjid kita dibangun sumber daya kita, swadaya. Kita kutip kencelengan. Alhamdulillah masjid kita besar. Setelah kita bangun masjid di atas tanah yang kita beli, duit pembangunan dengan duit kita sendiri. Tiba-tiba ada orang datang ngatur, bilang begini, kalian di masjid jangan buat ini, jangan buat ini, jangan buat ini. Pertanyaannya, kita punya harga diri kan? Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.